Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah mushola A'lauddin yang dirahmati Allah, ada 5 golongan manusia yang dikejar-kejar oleh rezeki. Ketika sahabat mendengar berita ini, semuanya kaget. Ya Rasulullah, ini kok tumben? Biasanya orang itu yang mengejar-ngejar rezeki, ini kok malah dikejar-kejar rezeki. Siapa saja ya Rasul? Mari kita lihat, mudah-mudahan kita ada di antara golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak usah repot-repot kesana kemari, gentayangan kewajiban untuk mencari rezeki. Golongan yang pertama adalah anak kecil. Wonten tentu iki? Waduh, nggak ada. Sendiri. Tapi tidak sembarang anak kecil. Mungkin dulu balita, sekarang sudah ada batita bawah 3 tahun. Kalau istilahnya sate kambing, sate balibul bawah 5 bulan. Yang belum bisa bekerja, nggak bisa dipekerjakan, bukan angkatan kerja, bukan tenaga kerja. Tapi kalau dimanfaatkan orang lain namanya eksploitasi. Seperti yang di pinggir jalan, perapatan itu disewakan, itu bayi-bayi digendong untuk cari uang. Itu orang tuanya, orang lain bukan bayinya. Jadi nggak bisa, nggak termasuk seperti itu. Oke lah, balibul misalnya bawah 5 bulan masih bayi, itu malah dikejar-kejar rezeki Bapak Ibu. Boleh dicoba, seringkali kita nggak sadar kemana saja pergi ke tempat saudara, ke orang tuanya, ke simbahnya, pulangnya digawani boten. Masa lagi digawani, tuh seneng karo bayi, karo caci, digawani, perkara lagi di rumah calon orang tuanya urusannya gitu. Kadang dijaluk nih, kemudian coklat dua mau ndak hilang. Nah, sejak kecil sudah dikenalkan dengan investasi bodong. Kan kadang nggak dikembalikan, tiba bapak ibu nih jenenge investasi bodong. Dan ini kayak Danantara ini. Tiba-tiba uang teman saya hilang, tadinya 200 juta, selanjutnya tinggal 20 juta. Kemana? Kayaknya dipakai itu. Hati-hati Bapakku yang punya tabungan di bank, segera ambil aja atau titipkan saya. Golongan yang kedua adalah orang tua. Wah, ini orang tua semuanya. Tapi bukan sembarang orang tua. Orang tua yang sudah pikun, yang sudah tidak bisa bekerja, kadang lali, asal tidak mampu itu jarang rumangan. Wah, kurung dipakani pada penduduk itu nih. Ini rezeki datang terus menerus ini, tanpa disadari, tidak diminta sing teko mesti ngai, anak teko ngai, putune teko ngai. Ini orang-orang yang dikejar-kejar oleh rezeki. Gelem boten ketiung pikun. Ora gelem. Dua tidak termasuk anak kecil, tidak orang pikun, tidak. Yang ketiga kerso betul ini, yang dikejar-kejar rezeki. Orang sakit, orang gelem mati ini. Orang
Orang sakit itu dikejar-kejar rezeki Bapak Ibu, baik mondok maupun di rumah. Kabeh do tele gawe mboten panganan padahal ora doyan nggih. Seringkali kita nyumbang orang sakit itu enggak tepat itu. Iya, uang masih mending. Gampang malih doa. Tapi kalau makanan kadang nggak pas. Kenapa nyumbangnya pas sakit, pas orang doyan? Kudune pas sehat. Kados kula pas sehat ku arep ngeki apel kula gelem. Nek pas mriyang ora gelem. Gue sing nonggoni. Tapi hakikatnya orang sakit itu banyak yang memberikan. Orang kata nyumbang itu namanya termasuk rezeki dari Allah berkat sakitnya. Apalagi kalau sabar. Kalau sabar Allah berikan 2 jaminan. Jaminannya akan disehatkan kembali. Yang kedua dikembalikan sel-sel darahnya, staminanya menjadi bugar kembali. Kalaupun tidak sehat, bablas akan juga diberikan 2, diampuni dosa-dosanya atau masuk dalam surganya Allah. Kalau sabar, tapi kalau sambat nggih boten, napa wonten kathah yang kula kathah loro malah sambat. Putune putrane nang ngarepe jenenge Udin Bambang ora disebut-sebut, sing disebut tanggane yung. Sebut tanggane jenenge Biyung. Aduh iyung niku lho bodho undang-undang. Bon, kesabotan dadi wong sakit ora gelem. Yang keempat coba. Orang-orang yang dikejar rezeki yang keempat adalah orang gila. Tambah ora gelem. Yang di pinggir jalan, yang di perempatan kadang guyu-guyu dewek, sana kita bakal tahu Bu. Bu sebagian apa nih? Ini kan sehat ya. Kadang malahnya orang genah, cari-cari di sampah, di tong cakar-cakar, nyata orang tahu loro. Sing sehat, gegas, waras, umai gede, mobil oke, malahnya enak, sate, kangkang, malah penyakit darah tinggi, ludruk, jantung, ginjal. Orang gila nggak mikir kayak gitu. Yang penting rezeki datang. Kesemutan ora gelem mati. Biar ora gelem kabeh iki. Cacile ora gelem, wong tuwa ora gelem, mriyang ora gelem, eten ora gelem. Mudah-mudahan yang kelima Bapak Ibu, siapa orang yang dikejar-kejar rezeki adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Berjihad Bapak Ibu bayangannya tidak harus perang. Tidak harus membangun senjata, itu dulu. Namun demikian kita pun harus siap. Siapa tahu tiba-tiba ada datang perintah jihad atau kembali ke zaman dulu. Kalau zamannya nanti sudah habis-habisan, mungkin butuh lagi yang namanya jihad. Tapi dalam pengertian umum, jihad itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bagaimana? Sungguh-sungguh di dalam bekerja, sungguh-sungguh di dalam beribadah. Serius maksudnya, ora guyon, ora dolanan. Termasuk puasa seperti ini Bapak Ibu, banyak amalan di bulan Ramadan yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak main-main. Namun demikian juga tidak membesarkan sunnah dan mengecilkan wajib. Kadang orang terbalik, mumpung Ramadan yang sunnah dibesar-besarkan, bahkan ada yang mubah dibesar-besarkan, tapi wajibnya malah dilupakan. Saya punya teman baru Bapak Ibu, wajib sekali sholatnya, targetnya sehari sholat sunnah 40 rakaat. Wah keren banget. Saya senang di satu sisi betapa semangatnya beliau. Tapi ternyata mengecewakan yang wajib, wajibnya diremehkan, sunnahnya dibesar-besarkan. Yang tampak di depan saya, di samping saya ketika sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat 2. Padahal sudah qomat. Coba Bapak Ibu. Pun qomat, sing qomat iku lho karepku men kancaku gelem imami ora gelem imami, tak kongkon monggo Pak imami ora tak sunase. Sunah dulu coba Bapak Ibu. 4 rakaat, ya pasti jamal duhurnya ketinggalan.
Kalau sudah komat, imamnya juga saya, apa mau nunggu dia selesai sunnah qobliyah 4 rakaat? Ya enggak, jamaah lain sudah menunggu. Nah, itu namanya meremehkan yang wajib, udah komat tinggal sholat, udah ada sholat sunnah dulu. Kalau mau sunnah harusnya datangnya awal. Kalau perlu dia adzan lalu langsung sholat sunnah qobliyah sambil nunggu komat. Harus komat telat, komat dadak sunnah. Ngatur Bapak Ibu. Atau jam digitalnya dikonfirmasi jamaah setuju mboten nek misalnya berada kira-kira 15 menit kira-kira cukup buat sunnah duhur 2 rakaat. Karena duhur itu 4 rakaat Bapak Ibu qobliyahnya. Kalau Umar bin Khattab 2 rakaat. Jadi ada sholat rawatib di dalam hadis dikatakan 12 rakaat. Yang sebelum namanya qobliyah, yang setelah namanya ba'diyah, masing-masing 6 rakaat. Yang qobliyah itu cuma subuh sama duhur 4 rakaat jadi 6. Yang ba'diyah 6 rakaat, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah duhur, dan ada yang lain. Jadi kalau habis adzan maghrib misalnya kok ada yang sholat sunnah, oh mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid, usnudun saja, ini kan nggak ada sholat qobliyahnya, mungkin tahiyatul masjid. Aku langsung bingung ketika mengisi pengajian buka bersama ngapunten di Masjid Al-Hikmah Notoyudan. Niku tekane meh buka. Jadi jam 5:15 atau setengah 6 ya meh buka. Kulo ngisi ceramah, jamaah yang baru datang itu di depan saya sholat sunnah. Pun, dan gue boten itu. Yang ganggu kalau lagi ceramah kok, karena punya sunnah yang pinggir atau tapi itu menjelang berbuka, katanya sholat tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid jangan mendekati maghrib lah. Ini kan masih waktunya setelah asar. Setelah asar tidak ada sholat. Sholat saja kalau tak lihat Bapak Ibu sepertinya tidak tumanina. Jadi gimana ya, itu namanya membesarkan sunnah, sementara yang wajib malah ditinggalkan atau dikecilkan. Contoh lagi nih, ini nggak perlu saya sebut namanya, ini unik kejadiannya. Di Karangwaru ada 8 masjid, monggo diteliti Masjid Budi. Saya ngisi pengajian malam, ibu-ibu jam 8. Pak Asis tolong ini diberi motivasi agar ngaji dan sholatnya rajin. Ya, sudah rajin toh Pak? Sudah, saking rajinnya pengajian jam 8 malam pada maghrib sudah pada datang. Tapi Pak nggak pada sholat isya. Ibu. Angel toh? Pengajian jam 8 malam habis isya, habis maghrib pun udah teko. Tapi raja sholat isya. Terus datang budi, dua kakek, angkatan itu ngajinya rajin, sholatnya boten, ngarepe pripun itu. Itu termasuk namanya membesarkan sunnah, mengecilkan yang wajib. Di bulan Ramadan ini banyak Bapak Ibu kelihatan jujur saja, nggak usah emosi nih, nggak usah nesu nih. Monggo ditinggali piyambak introspeksi kira-kira amalan apa yang sunnah boleh dibesar-besarkan, tapi yang wajib juga harus dibesarkan, disemarakan. Untuk mari Bapak Ibu luar biasa ini, baru masjid baru, saya pun baru ceramah di sana, memberikan motivasi agar rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji. Kalau sering taka pertama tesis sepi nih Pak. Udah tekonya komat akhir ke posisi loro, tak motivasi. Ternyata apa motivasi mereka? Anak-anak do kumpul, remaja do kumpul, do latihan takbiran jarene. Ternyata latihan drum band. Memang takbiran, tapi kan ternyata drum band takbiran dadak latihan lebih terkabeh. Drum band mesti latihan. Pengajian itu ditinggalkan, tapi aneh nanti dulu yang penting terakhir kan kemarin juara 1. Wah, itu motivasinya.
Jangan sampai turun juara 2, pengennya tetap juara 1, lalu yang dibesarkan takbirannya. Kalau takbirannya masih mending drabenya itu loh Bapak Ibu. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya sedang disenang-senangkan, dialihkan. Udah umat Islam dramiran saja, takbiran saja, pawe. Padahal kesempatan yang lain yang besar, yaitu berpolitik, bernegara, lengah diambil orang lain, makanya kita dipolitiki. Karena kita nggak tahu, cuma disenangkan dengan acara seperti itu. Bukannya tidak boleh, silakan, tapi kalau meninggalkan wajib, ngapunten Bapak Ibu. Di kampung saya juga seperti itu. Memang riba, memang riba. Kalau sengaja tekannya telat, umat itu kalau datang masjid, lewati cakruk ngerti nggih. Teng mriku do latihan dramen, do tetek nganggo sarung, nganggo sorban. Latihan dramen pun komat iki. Kula tekone sengaja telat pas komat. Begitu komat salat kula rampung langsung mulai kula ngliwati cakruk malih. Esi do tetek, do takbiran, do dramen. Kula taken salat maripe kapan iki? Mboten salat to. Angkula mangkat tak dewe telat pas komat to. Bar salat rampung langsung metu. Bocah-bocah tesi do teng cakruk niku. Dramenan takbirannya apik ning ninggalkan yang wajib niku lho salat. Ini namanya main-main di dalam beribadah, tidak serius. Golongan yang seperti ini tidak dijamin rezekinya. Kalaupun mendapat rezeki itu baru tersekot. Saya khawatir jangan-jangan istidrak, disenangkan dulu tapi nanti kena musibah. Ya masih kecil perkaranya, tapi kalau nanti menjadi perkara besar, na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu, waktu yang singkat ini kami sampaikan untuk 5 golongan orang atau manusia yang dikejar-kejar oleh rezeki. Kalau kita tidak termasuk 4 golongan awal, coba yang kelima, dengan sungguh-sungguh di dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam bekerja. Yang penting badan anggota tubuh kita gerak, itu sudah termasuk beribadah, sudah termasuk bekerja, sudah termasuk bersedekah. Jangan sampai nganggur, walaupun tidur itu beribadah, tapi ada peringatan. Asyaddu nasi adaban yaumal qiyamati al-marfiyu farihu. Seberat-berat siksaan akan ditimpakan kepada mereka pada hari kiamat adalah pemalas dan penganggur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum